Pengertian hadis. Hadis adalah mufrad yang jamaknya al-hadis, yang pada dasarnya tahdis yang artinya pembicaraan. Hadis dapat disebut sebagai al-jadid, yaitu benar, at-thariq, yaitu jalan, al-khobar, yaitu berita, dan as-sunnah, yaitu perjalanan. Pengertian sunnah. Sunnah adalah kata tunggal yang jamaknya adalah as-sunnah, yang artinya jalan yang dilalui, terpuji, atau perjalanan. Pengertian khobar. Khobar yaitu berita atau suatu berita yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Pengertian atsar yaitu sisa atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sahabat, dan tabi'in. Perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Yang pertama yaitu perbedaan hadis dan sunnah. Hadis terbatas pada perkataan, perbuatan, takrir yang sumbernya pada Nabi. Sedangkan sunnah yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi dan tidak terbatas. Yang kedua yaitu perbedaan hadis dan khobar. Hadis yaitu sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar yaitu sesuatu yang berasal selain dari Nabi. Yang ketiga yaitu perbedaan hadis dan atsar. Hadis yaitu sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan atsar yaitu sesuatu yang berasal dari Nabi, sahabat, dan tabi'in. Struktur hadis. Struktur hadis dibagi menjadi 3. Yang pertama sanad atau sandaran, yang kedua matan atau tanah yang tinggi dan keras, dan yang ketiga mukharij yaitu menampakkan, menarik, atau mengeluarkan. Perbedaan sanad, matan, perawi, dan mukharij. Sanad yaitu rantai penutur atau perawi atau periwayat hadis. Matan yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad. Perawi yaitu orang yang meriwayatkan dan memindahkan hadis. Hanya meriwayatkan saja tanpa membukukan riwayatnya. Dan yang terakhir yaitu mukharij, yaitu orang yang mengeluarkan, menyampaikan, atau menuliskan ke dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang atau gurunya. Pengertian kehujahan hadis. Kehujahan hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum, al-dalil al-syar'i, sama dengan Al-Quran, dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kedudukan Al-Quran terhadap hadis dibagi menjadi 3, yaitu bayan tafsir, yaitu penjelas dalam Al-Quran, makna-makna dalam Al-Quran, dari yang umum menjadi lebih khusus. Yang kedua bayan takrir, yaitu hadis memperkuat ayat Al-Quran. Hadis menjadi penguat Al-Quran jika ada orang yang tidak yakin terhadap penjelasan Al-Quran. Yang ketiga yaitu bayan nas. Bayan nas yaitu mempunyai arti hadis dapat menghapus hukum dalam Al-Quran. Sejarah perkembangan hadis dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama pada masa Rasulullah, yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin, dan yang ketiga pada masa tabi'in. Masa yang pertama yaitu pada masa Rasulullah. Pada masa ini yaitu turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarkan hadis-hadis dengan cara melalui majelis ilmi atau tempat pengajian, menyampaikan kepada para sahabat tertentu, dan melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka. Yang kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini dibagi menjadi 3, yaitu masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada masa ini beliau memperketat periwayatan hadis, dan pada saat itu hadis masih sangat terbatas dan belum menonjol.
Yang kedua pada masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pada saat itu sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dan melarang sahabat untuk memperbanyak periwayatan hadis. Yang ketiga yaitu masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Beliau juga sangat hati-hati dalam meriwayatkan hadis dan melakukan sumpah dahulu sebelum meriwayatkan hadis. Yang ketiga pada masa tabi'in. Pada masa ini muncullah 1. Pusat-pusat pembinaan hadis, 2. Pergolakan politik dan pemalsuan hadis, 3. Perkembangan pembukaan hadis. Pada masa tabi'in ini muncullah istilah musnad, yaitu menghimpun semua hadis, al-jami', teknik pembukuan hadis, dan sunan, yaitu teknik penghimpun hadis. Dalam masa kodifikasi hadis ini terbagi menjadi 2 istilah. Yang pertama kodifikasi itu sendiri atau tadwin, yaitu mengumpulkan, menghimpun, atau membukukan kodifikasi yang berupa catatan-catatan hadis Nabi dalam mushaf. Masa kodifikasi atau tadwin ini terbagi menjadi 2, yaitu kodifikasi hadis yang bersifat pribadi atau tadwin al-syakhsi, dan kodifikasi secara resmi atau tadwin al-rasmi. Motif diadakan kodifikasi ini yaitu yang pertama, hilangnya hadis dan meninggalnya para ulama. Yang kedua, bercampurnya antara hadis yang sahih dan yang palsu. Dan yang ketiga, semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam atau kemampuan para tabi'in yang satu dengan yang lain tidak sama. Istilah yang kedua yaitu rihlah. Rihlah berasal dari bahasa Arab irtihal, yang berarti berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang bertujuan untuk memperoleh sesuatu material ataupun imateri. Motif diadakan rihlah yaitu 1. Memperoleh atau mengkoleksi hadis Nabi SAW. Yang kedua, melakukan verifikasi hadis. Yang ketiga, memburu perawi utama hadis untuk meminimalisir rangkaian sanad. Yang keempat, mengidentifikasi identitas para perawi. Dan yang kelima, saling bertukar pikiran. Dalam mustalih hadis ini terdapat beberapa ilmu yang dibahas di dalamnya. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis, yaitu ilmu yang membahas para perawi hadis baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun dari generasi-generasi sesudahnya. Yang kedua yaitu ilmu al-jar wa ta'dil. Al-jar artinya cacat atau luka, yaitu menunjukkan sifat-sifat tercela rawi sehingga mengangkat atau mencacatkan keadilannya atau kedhobitannya. Al-ta'dil yaitu mengadilkan atau menyamarkan. Maksudnya, menilai bersih terhadap seorang rawi dan menghukumnya adalah seorang perawi yang bersih dan dhobit. Yang kedua yaitu ilmu fan al-mubahamat. Ilmu ini yaitu untuk mengetahui nama-nama perawi yang tidak disebutkan dalam matan dan sanad. Yang ketiga, ilmu ilal al-hadis, yaitu ilmu yang membahas sebab-sebab tersembunyi yang dapat mencatat kesahihan hadis. Yang kelima yaitu ilmu nasikh wa al-mansukh, yaitu ilmu untuk membahas hadis yang saling bertentangan. Dan yang terakhir yaitu ilmu asbab al-wurud, yaitu ilmu yang membahas sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masa diaturkan sabda-sabdanya. Pembagian hadis dari segi kualitas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis sahih, yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad
yang sanadnya bersambung atau mutawatir dan diriwayatkan oleh perawi yang adil, dobit sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan baik dari segi matan, sanad, serta perawinya. Yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis yang diambil dari orang yang kurang kuat ingatannya serta mustahil sanadnya dan tidak memiliki ilat atau syad. Yang ketiga yaitu hadis dhaif. Pembagian hadis dilihat dari segi kuantitasnya dibagi menjadi dua. Yang pertama hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada semua tabaqat atau generasi yang menurut akal dan adat kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir, dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi tiga. Yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, dan yang ketiga hadis gharib. Hadis dhaif yaitu hadis yang tidak bersambung sanadnya atau dalam sanadnya itu ada orang yang bercacat. Hadis dhaif dibagi menjadi dua. Yang pertama dhaif karena keterputusan sanadnya. Satu hadis mauquf yaitu hadis yang disandarkan kepada sahabat. Yang kedua hadis maqtu yaitu hadis yang disandarkan kepada tabi'in atau orang yang sebawahnya. Yang ketiga hadis mu'allaq yaitu hadis yang seorang rawinya lebih gugur dari awal sanad. Yang keempat hadis mu'dal atau muhaddisin yaitu hadis yang putus sanadnya dua orang atau lebih secara berurutan. Yang kelima hadis mursal yaitu hadis dari tabi'i kepada Rasulullah, perkataan, perbuatan, dan takrir. Yang keenam hadis mudallas yaitu hadis yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan bahwa hadis tersebut tidak ternoda. Yang kedua yaitu dhaif karena ketercelaan sanadnya. Yang pertama hadis matruk yaitu hadis yang menyendiri dalam periwayatannya. Kedua hadis mungkar dan ma'ruf yaitu diriwayatkan orang yang banyak kesalahannya. Ketiga hadis mu'alal yaitu lahiriahnya tidak cacat. Yang keempat hadis mudraj. Yang kelima hadis maklub yaitu mukhalafah yang menyalahi hadis lain. Yang keenam hadis mudhorib yaitu diriwayatkan oleh rawi dengan beberapa jalan yang berbeda. Yang ketujuh hadis muharraf yaitu mukhalafahnya bersalahan dengan hadis riwayat lain. Yang kedelapan hadis musahaf. Yang kesembilan hadis mubham. Yang ke-10 hadis syadz dan madfud, dan yang ke-11 hadis mukhtalid. Hadis maudhu yaitu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah yang dibuat-buat atau dusta, disengaja maupun tidak disengaja, padahal beliau tidak mengatakan dan tidak membuat serta tidak mentakrirnya. Sebab terjadinya hadis palsu, yang pertama pertentangan politik, yang kedua usaha kaum zindik atau kaum yang membenci Islam, yang ketiga sikap ta'assub terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri, dan pimpinan, yang keempat mempengaruhi kaum awam dengan kisah dan nasihat, yang kelima perbedaan pendapat dalam masalah akikoh dan ilmu fikih, yang keenam membangkitkan gairah beribadah, dan yang ketujuh pendapat yang membolehkan seseorang untuk membuat hadis demi kebaikan. Penanggulangan hadis maudhu oleh ulama. Yang pertama, meneliti sistem penyandaran hadis. Yang kedua, memilih perawi-perawi hadis yang terpercaya. Yang ketiga, studi kritik rawi yang tampaknya lebih dikonsentrasikan pada sifat kejujuran atau kebohongan. Yang keempat, menyusun kaidah-kaidah umum untuk meneliti hadis-hadis tersebut.
Ciri-ciri hadis maudhu yang pertama dari segi sanad atau perawi, yaitu salah satu perawi dusta, pengakuan dari pemalsu hadis, fakta sama dengan pemalsuan, emosi perawi mencurigakan. Dilihat dari segi matan atau isi. 1. Tata bahasa dan struktur jelek. 2. Isinya rusak karena bertentangan dengan hukum. 3. Bertentangan dengan nas Al-Quran. 4. Bertentangan dengan fakta sejarah pada zaman Rasulullah. 5. Menyebutkan pahala yang terlalu besar. Ilmu al-jar wa ta'dil adalah ilmu yang menerangkan tentang cacat-cacat yang dihadapkan kepada para perawi dan tentang pentakdilannya dengan memakai kata-kata yang khusus untuk menerima atau menolak riwayat mereka. Syarat ulama melakukan jar dan ta'dil. Yang pertama, berilmu, bertakwa, wara' dan jujur. Yang kedua, mengetahui sebab-sebab jar dan ta'dil. Yang ketiga, mengetahui penggunaan lafaz dan ungkapan bahasa Arab. Yang keempat, penilaian adil. Dan yang kelima, penilaian dapat disamakan selama memenuhi syarat. Syarat diterimanya al-jar wa ta'dil. 1. Jar tidak dapat diterima kecuali dijelaskan sebabnya. 2. Dinilai secara umum. Dan ketiga, jar harus terlepas dari berbagai hal yang menghalangi penerimanya. Lafaz dan tingkatan ilmu al-jar wa al-ta'dil. 1. Orang yang paling sikot atau terpercaya atau paling dobit. 2. Tidak diragukan lagi keadilannya. 3. Terpercaya dan kuat hafalannya. 4. Kokoh, sempurna, hujah dan iman. 5. Benar, jujur, dan tidak ada masalah. Fungsi ilmu jar wa ta'dil. 1. Menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. 2. Digunakan untuk menetapkan diterima atau tidaknya periwayatan seorang perawi. Takhrij ialah penunjukan terhadap tempat hadis dalam sumber aslinya yang dijelaskan sanadnya dan martabatnya sesuai dengan keperluan. Kegiatan tahrij al-hadis yaitu 1. Periwayatan, 2. Penukilan hadis dari kitab-kitab asal, 3. Mengutip hadis dari kitab-kitab fan, dan keempat membahas hadis-hadis sampai diketahui martabat dan kualitas. Tujuannya 1. Untuk mengetahui eksistensi hadis apakah benar ada dalam buku hadis atau tidak. 2. Mengetahui sumber otentik suatu hadis. 3. Mengetahui beberapa tempat hadis dengan sanad yang berbeda. 4. Mengetahui kualitas hadis. Manfaatnya 1. Mengetahui referensi beberapa buku hadis. 2. Menghimpun sejumlah sanad hadis. 3. Mengetahui keadaan sanad yang bersambung. 4. Mengetahui status suatu hadis. Dan yang kelima, meningkatkan suatu hadis yang dhaif. Permasalahan inkar sunnah yaitu sekelompok umat Islam yang tidak mengakui atau menolak sunnah atau hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Masalah ini terjadi pada dua periode. Yang pertama, periode klasik. Periode klasik terjadi di masa Imam Asy-Syafi'i pada tahun 2 Hijrah atau 7 Masehi. Sedangkan yang kedua yaitu periode modern. Periode modern ini terjadi di India dan Pakistan, di Mesir, dan di Indonesia.
Dalam masalah ingkar sunnah ini terdapat dua argumen. Yang pertama argumen nakli, yaitu argumen yang berupa ayat-ayat Al-Quran dan sunnah atau hadis. Yang kedua argumen non-nakli atau akli, yaitu argumen yang tidak berupa ayat Al-Quran dan hadis.